Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sakila Melia dengan NIM 1022-10020 dari kelas 3A Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan bab fiqh muamalah dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Jalaluddin FA.MH. Di bab ini memiliki 3 poin. Yang pertama, urgensi fikih Islam. Yang kedua, yaitu perbedaan fikih muamalah dan fikih lainnya. Dan yang terakhir, yaitu metode istinbat fikih muamalah. Oke, yang pertama kita akan membahas urgensi fikih muamalah. Makna urgensi itu sendiri ialah keharusan yang mendesak. Jadi, terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia menciptakan masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan antar sesama manusia ini berupa jalinan pergaulan, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, upaya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, tujuan muamalah adalah untuk menciptakan suatu hubungan yang baik dan harmonis antar sesama manusia, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang rukun dan tentram. Karena dalam kegiatan muamalah terdapat sifat tolong-menolong. Selain itu, setiap orang tidaklah terlepas dari 2 kewajiban, yakni hablum minallah, yaitu suatu hubungan terhadap Allah, dan hablum minannas, yaitu suatu kewajiban sebagai makhluk sosial terhadap sesama atau hubungan kepada sesama. Contohnya, hubungan antara manusia dengan manusia adalah dengan akhlak yang baik seperti saling tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi antar umat beragama. Oke, lanjut. Yang kedua adalah perbedaan fikih muamalah dengan fikih lainnya. Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan kemanusiaan, interaksi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai ketuhanan. Dan dalam buku fikih lain menyatakan sesuai dengan arti fikih muamalah dalam arti luas, maka cangkupan muamalah sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, seperti persoalan bisnis, keluarga, hukum, sanksi, kenegaraan, waris, dan lain sebagainya. Bisa dapat disimpulkan bahwasanya kajian fikih muamalah sangat erat kaitannya dengan fikih lainnya. Last but not least, yang nomor 3, metode istinbat fikih muamalah. Metode istinbat fikih muamalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode bayani, yang kedua metode kias, yang ketiga metode istislahi. Yang pertama, metode bayani. Epistemologi bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Maka sumber epistemologi bayani adalah teks. Sumber teks dalam studi Islam dapat dikelompokkan secara umum menjadi 2, yakni teks nas, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan teks non-nas berupa karya para ulama. Pendekatan epistemologi bayani ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah mahdah atau khusus. Karena asas hukum syariah tentang ibadah menegaskan bahwa ibadah itu pada asasnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang disyariatkan. Pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum Islam atau fikih Islam dan bagaimana cara menghasilkan hukum yang dimaksud atau usul fiqh dengan berbagai variasinya. Selain itu, juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua, metode kias. Kias berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya, karena ada persamaan ilat hukum. Dengan demikian, kias merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ilat akan melahirkan hukum yang sama pula.
Kias merupakan salah satu metode istinbat yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nas. Ada beberapa ayat Al-Quran yang dijadikan landasan bagi berlakunya kias di dalam menggali hukum. Dan yang terakhir, metode istislahi. Menurut Muhammad Salam Madfur, istislahi adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara atau Islam dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum atau kuliah. Mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut dan tidak ada nas yang khusus atau dukungan ijma terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode kias atau metode ikhtisan terhadap masalah itu. Dalam metode ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai fikih muamalah dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.